David Benjamin Grunwald lahir pada 8 Januari 2000 di Anchorage, Alaska, Amerika Serikat. Ia adalah anak tunggal dengan sifat yang diidam-idamkan para orang tua. David tumbuh menjadi remaja supel, ramah, dan juga rajin dalam beribadah. Ia sangat penurut dan tidak banyak bertingkah. David bercita-cita untuk terjun ke dunia militer sebagai pilot. Hal ini dipengaruhi oleh kedua orang tuanya, yaitu Benjamin dan Edith yang juga dulunya bekerja sebagai angkatan udara. Tidak hanya itu, David sangat mencintai alam dan berpengalaman dalam mendaki lereng gunung. Untuk urusan pendidikan, ia sangat menggemari teknologi dan teknik pemersinan. Bahkan ia selalu mendapat nilai yang baik di sekolahnya. Kehidupannya terlihat sangat sempurna. Pacarnya, Victoria, menggambarkan ia sebagai anak laki-laki yang old-fashioned, di mana ia sangat mematuhi aturan dari orang tuanya dan juga memperlakukan orang tua pacarnya dengan sopan. Sebagai remaja yang sedang dimabuk cinta di usia mereka yang masih 16 tahun kala itu, David dan Victoria sering menghabiskan waktu bersama. Mereka melakukan kegiatan yang biasa setiap pasangan lakukan. Saat menghabiskan waktu bersama Victoria, David akan segera mengantar pacarnya pulang sebelum pukul 9 malam. Jam malam ini diberikan oleh orang tua David dan ia tidak pernah melanggar aturan itu. Hingga pada suatu hari, tepatnya pada 13 November 2016, David dan Victoria menghabiskan waktu seharian. Mereka mengejarkan PR matematika di rumah David. Dan Edith, ibu David, menjamu dengan membuat burger untuk keduanya. Setelah selesai makan malam, David mengantar Victoria pulang dan memberitahu orang tuanya kalau ia akan mampir sebentar ke rumah temannya, yaitu Eric Almendinger. Eric adalah teman sekolah David yang sudah ia kenal bertahun-tahun lamanya. Di rumah, Benjamin dan Edith mulai khawatir. Sudah lewat dari jam malamnya, David belum juga sampai ke rumah. Dia bahkan tidak mengangkat teleponnya. Hal ini membuat orang tuanya mulai panik. Edith menghubungi Victoria dan mendapati bahwa David sudah lama pulang setelah mengantar Victoria pulang. Lalu ia menelpon Eric. "Apakah David bersamamu sekarang?" tanya Edith. Namun jawaban yang diberikan adalah David tidak pernah ke rumahnya. Orang tua David segera menelpon polisi dan sejak saat itu David dinyatakan menghilang. Semua orang ikut membantu mencari. Kota Palmer bukanlah tempat yang luas. Semua orang mengetahui satu sama lain. Bahkan setiap anak di sana bersekolah di tempat yang sama. Namun wilayah itu dikelilingi oleh hutan dan gunung. Suhu di Alaska saat itu sangatlah dingin, sehingga menjadi tantangan bagi para pencari untuk berkelana menyusuri hutan. Bibi David, Cherry Ruiz, membagikan selebaran foto David ke tempat-tempat umum untuk membantu menemukan keponakannya. Ia juga memasang iklan di lingkungan sekitar dan di media sosial. Akhirnya, mereka mendapatkan sebuah petunjuk, yaitu ditemukannya mobil David, Ford Bronco, di tengah hutan dalam kondisi sudah terbakar. Mengetahui hal ini, orang tua David sangatlah sedih dan yakin bukan David yang membakarnya. Mereka tahu bahwa anaknya sangat menyukai mobil itu. Ia bahkan menabung berbulan-bulan untuk membeli sendiri. Mobil itu ditemukan sekitar 21 mil dari rumah Victoria. Namun keberadaan David belum terlacak juga. Iklan-iklan gencar diumumkan dan bagi siapapun yang menemukan David dengan selamat akan dihadiahi uang sebesar $10.000. Hingga titik terang mulai terungkap, yaitu pada 1 Desember 2016, berita buruk disampaikan oleh polisi. Mereka telah menemukan David lumayan jauh dari letak mobilnya dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa dengan peluru di kepalanya. Hal ini tentu saja mengejutkan keluarga dan warga di sana. Dan tidak berselang lama, polisi sudah bisa menetapkan tersangka dalam kasus ini. Ia adalah Eric Almendinger, teman yang akan ditemui David malam itu. Karena tidak mampu menjelaskan alibinya, Eric segera diperiksa polisi dengan melacak ponselnya. Melalui data GPS, ia berhasil ditemukan berada di lokasi yang sama dengan mobil David pada malam ia menghilang.
Pencarian pun berlanjut ke rumah Eric. Hasilnya nihil, namun tidak untuk trailer yang ada di belakang rumahnya. Trailer itu digunakan David sebagai clubhouse dan tercium bau pembersih yang sangat menyengat dari dalam. Akhirnya, Eric dijatuhi hukuman penghilangan nyawa tingkat 1. 1 minggu kemudian, beberapa remaja juga dijatuhi hukuman untuk kasus yang sama. Totalnya ada 5 remaja yang dijadikan tersangka penyebab hilangnya nyawa David. Mereka adalah Eric Almendinger, Austin Barrett, Bradley Renfro, Dominic Johnson, dan Devin Peterson. Semua remaja ini diadili sebagai orang dewasa. Pada awalnya mereka diadili secara serempak. Namun setelahnya mereka dipisah dan dimulai dari Dominic yang menjelaskan tentang tubuh David yang membeku di Alaska, sementara yang lain tidak mengatakan apapun. Dari kelima remaja ini, 1 orang yaitu Bradley menceritakan lebih detail kepada polisi. Malam itu, ke-6 remaja ini hangout di trailer milik Eric. Mereka tidak begitu mengenal David, hanya tahu bahwa ia adalah teman Eric. Selama di trailer, mereka minum, merokok, dan menghisap obat terlarang. Semua berjalan normal dan suasana semakin asik, sampai Eric menyadari kalau David merokok dan mencoba semuanya, tapi belum membayar sama sekali. Hal ini tentunya mengusik Eric. Ia segera berlari ke rumah dan mengambil senjatanya. Pada saat yang sama, David sedang berada di dalam kamar mandi. Mereka menahan pintu dari luar hingga David tidak bisa keluar untuk beberapa menit. Dan saat pintu dibuka, hantaman keras mendarat di tubuh David dilanjutkan dengan pukulan bertubi-tubi hingga remaja itu tersungkur. Lemah dan tidak bisa berjalan, mereka mengangkat tubuh David dan memasukkannya ke belakang mobil. Lokasi yang mereka tuju adalah jalan ke arah Sungai Knik. Menurut keterangan Bradley, selama berkendara, Austin memegang senjata milik Eric dan mengatakan akan melakukannya. Dan saat itulah, ia sadar bahwa mereka benar-benar berniat menghabisi David. Sesampainya di sana, mereka memapah David menuju hutan dan ketika menyadari mereka sudah cukup jauh, Austin segera menarik pelatuk ke arah kepala David. Setelah itu mereka menuju mobil David dan menuangkan bensin yang mereka ambil dari rumah Devin dan menyalakan api. Setelah membakar mobil David, kelima remaja ini berjalan menjauh dari lokasi. Mereka naik taksi untuk kembali ke kota. Eric, Dominic, dan Bradley tertangkap dalam video sedang berpesta di rumah teman lain setelah kejadian. Begitulah keterangan Bradley. Setelah mengetahui kalau mereka tidak akan lepas dari kasus ini, mereka semua mulai menuduh satu sama lain. Ada yang bersaksi bahwa yang menembak adalah Eric. Ada pula yang bilang bahwa itu adalah Dominic. Dan pendapat lain mengatakan bahwa Austin penembaknya. Hingga tidak ada yang mengetahui siapa yang sebenarnya menarik pelatuk pistol malam itu. Terungkap di media, saat persidangan, Bradley masih sempat mengancam keluarga Grunwald. Tentu saja hal ini menyesakkan dada orang tua David. Mereka harus melihat remaja yang menghabisi nyawa putranya saling menuduh satu sama lain, menyeringai dan menanggapi hal ini sebagai candaan, terutama saat beberapa foto hasil otopsi David diperlihatkan di persidangan. Bahkan terdapat bukti foto dari sekelompok remaja ini sedang minum-minum sehari setelah mereka menghabisi David. Hal ini membuktikan dengan jelas bahwa mereka tidak menyesal sama sekali. Ternyata kasus ini memakan waktu tahunan untuk memutuskan hukuman pada para pelaku. Karena selain penghabisan nyawa, terdapat beberapa tindakan seperti pencurian dan penghilangan barang bukti yang memerlukan proses investigasi. Hingga 2 tahun lamanya, yaitu pada Mei 2018, Eric dijatuhi hukuman pembunuhan tingkat 1 dan tingkat 2, serta penghilangan barang bukti dan pembakaran mobil David. Bradley Renfro dijatuhi hukuman yang sama pada Oktober 2019. Dominic Johnson dijatuhi hukuman karena berusaha menghalangi proses hukum dan ikut menyerang David. Devin Peterson yang memainkan peran kecil dalam kasus ini
dijatuhi 6 tahun penjara karena merusak barang bukti dan tambahan 3 tahun lagi karena kepemilikan barang ilegal. Sedangkan Austin Barrett adalah satu-satunya yang menerima peringanan. Bukan berarti ia bebas dengan mudah, namun ia mendapatkan hukuman 65 tahun penjara dengan hukuman wajib selama 15 tahun dan 20 tahun ditangguhkan. Untuk hukuman penjara bagi Eric, Bradley, dan Dominic belum bisa diumumkan mengingat persidangan tertunda karena pandemi. Tentu saja hukuman yang diharapkan keluarga Grunwald haruslah setimpal dengan apa yang menimpa mereka, walaupun tidak ada balasan yang pantas yang sebanding dengan nyawa putra tunggal mereka. Sekian, terima kasih telah mendengarkan.